Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semua kan ya anak-anak ya? Ya. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Ayo siapkan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya? Ya. Terlebih dahulu Bu Lili akan cek kehadiran dulu. Anggita Maulida, Hadir, Bu. Budi Rahmanto, Yudi Darmawan. Tidak masuk izin. Oh, hari ini izin. Izin kemana ya? Yudi. Ada suratnya kan anak-anak? Ada. Jadi nanti untuk sekretarisnya ditulis iya. Ya. Jadi untuk anak-anak sebelum memulai pelajaran kita review materi yang kemarin. Tentunya anak-anak masih ingat bab kemarin kita membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, tentunya anak-anak masih ingat. Nah, yang pertama yaitu tentang gaya. Apa pengertian gaya? Ayo siapa yang masih ingat pengertian gaya? Anggita. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh suatu benda. Ya, betul. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh suatu benda. Kemudian yang kedua, manfaat dari gaya. Siapa yang masih ingat lagi? Ya, Kevin. Manfaat gaya dapat merubah bentuk, arah, dan juga kecepatan dari suatu benda. Ya, betul sekali. Jadi manfaat dari gaya yang pertama bisa mengubah suatu bentuk benda, bisa mengubah arah benda, bisa mengubah kecepatan benda. Contohnya apa ini ya? Plastisin. Plastisin. Anak-anak tahu kan plastisin? Tahu. Plastisin bisa kita buat bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita buat seperti bola, kita buat bentuk apa lagi? Kotak, bentuk segitiga, nah itu bisa diubah. Kemudian kecepatannya, nah untuk plastisin bisa kita lihat, misalnya bisa kita lempar, bisa kita tangkap, bisa kita ayunkan ke atas. Nah, maksudnya manfaat gaya itu seperti itu. Kemudian gaya apa saja yang diberikan pada plastisin? Ya. Gaya dorong. Gaya dorong, apalagi? Gaya gesek. Gaya gesek, terus Gaya sentuh. gaya sentuh ya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya untuk materi yang kemarin. Jadi daya ingat anak-anak masih bagus. Kemudian kita lanjutkan tentang tekanan gas. Jadi nanti untuk materi hari ini anak-anak kita itu akan mempelajari tentang tekanan gas. Sebelumnya anak-anak kan sudah mempelajari tentang tekanan zat cair dan zat padat, ya kan anak-anak? Nah, jadi ini ada hubungannya antara gaya dengan tekanan. Gaya dengan tekanan dirumuskan dengan apa? Ada yang masih ingat? Apa rumus tekanan? Ayo, tekanan dirumuskan P sama dengan F. Nah, jadi kenapa gaya ini sangat berhubungan erat dengan tekanan? Jadi semakin besar gaya yang dilakukan, maka tekanannya juga semakin besar. Kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya semakin Kecil. Untuk tekanan zat padat dan zat cair sudah dibuktikan bahwa memiliki tekanan. Sekarang yang kita pelajari tentang tekanan gas. Apakah tekanan gas ini juga memiliki tekanan?
Ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak nanti itu akan membuktikan apakah gas itu memiliki tekanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis prinsip tekanan gas dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik dapat membuktikan adanya tekanan gas. Jadi setelah tujuan pembelajaran ini nanti, anak-anak nanti akan melakukan percobaan. Tapi sebelum percobaan, Bu Lili akan putarkan dulu video ya. Jadi nanti dari video pembelajaran, dari percobaan, dari literasi, anak-anak bisa mengerjakan soal diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adikku, selamat pagi. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan ya. Nah ternyata selain zat padat dan zat cair, gas juga memiliki tekanan loh. Pernah melihat balon udara yang terbang? Nah ternyata balon udara yang terbang ini ada kaitannya dengan tekanan gas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang selanjutnya tekanan zat gas pada pesawat terbang. Pesawat terbang sangat terbang di angkasa karena adanya perbedaan tekanan udara pada senisnya. Sayap pesawat terbang dibuat sedemikian rupa untuk memanipulasi tekanan udara sehingga menghasilkan gaya yang tegak lurus dengan arah aliran udara. Oleh karena bentuk pesawat terbang tersebut, aliran udara pada bagian atas sayap pesawat yang lebih cepat dibandingkan aliran udara pada bagian sayap pesawat. Akibatnya, dihasilkan suatu gaya ke atas yang tegak lurus dengan arah aliran udara. Gaya ke atas dari udara menekan sayap pesawat ke atas, sehingga pesawat dapat terbang. Nah, itu anak-anak ya. Itu tampilan dari tayangan video pembelajaran. Dari video tadi ada yang bisa ditangkap oleh anak-anak? Apa Kevin? Contoh pemanfaatan tekanan zat. Contoh pemanfaatan tekanan gas. Ya, betul. Contohnya apa? Yang di video tadi siapa yang bisa? Contohnya apa? Nahir, ya, kapal selam, pemanfaatan dari kapal selam. Terus apa lagi? Yang lainnya, ya? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Terus apa lagi? Ya, pompa sepeda. Ya, sudah betul ya. Dan tambahan lagi balon udara. Nah, jadi kita bisa melihat kenapa kok balon udara itu bisa terbang. Itu nanti yang akan kita percobakan hari ini. Kemudian tadi juga menjelaskan adanya konsep tentang tekanan gas. Sebelum percobaan, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ini ya anak-anak, kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Di situ sudah tertera nama-namanya. Apabila tidak sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Lili cantumkan, anak-anak bisa berpindah tempat. Ya, silakan yang tidak sesuai bisa berpindah tempat. Sudah sesuai semua anak-anak? Sudah. Ini merupakan alat-alat nanti yang akan dipakai oleh anak-anak. Bu Lili tunjukkan sebentar ya. Ini namanya 3 yang ini. Nah, ini maaf. Ini kaki 3. Kemudian ini lampu Erlenmeyer. Kemudian ini kita menggunakan pembakar spiritus. Jadi nanti anak-anak, kalau misalnya kita mau mematikan pembakar spiritus, tidak boleh ditiup anak-anak ya. Jadi mematikannya hanya dengan ditutup
tutupi. Nanti api sudah mati ya. Tidak boleh ditiup. Kemudian kita menggunakan balon. Nah, dan kita menggunakan kasa, kawat kasa. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan, diambil alatnya. Ini sekatnya. Bisa tidak satu-satu aja ya, biar tidak takut ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kalau tidak cukup 2 orang dari sini. Takut pecah ya, hati-hati anak-anak ya. Nah ini harus hati-hati. Masih ada lagi. Ini kelompok 2 sini. Oh ini belum ya? Ya. Untuk LKPD-nya anak-anak. Perhatikan anak-anak, dibaca terlebih dahulu untuk LKPD. Sudah dibaca anak-anak? Kita isi air terlebih dahulu. Biar Bu Lili yang memberikan air ya. Takutnya kalau anak-anak yang memberi air takut dibuat mainan. Ini aja sudah cukup. Ya cukup sudah. Kelompok 2. Langkah-langkah percobaan. Ada yang ditanyakan tidak? Dari langkah-langkah. Ayo kalau sudah ditata itu. Percobaannya ya dimasukkan. Balonnya dimasukkan hati-hati di mulut. Masukkan bapaknya. Masukkan dulu pelan-pelan. Hati-hati. Tidak bisa tuh. Tidak bisa. Bisa. Ayo pelan-pelan. Bisa itu anak-anak. Kalau takut anak-anak bisa di agak ke bawah anak-anak, agak ke bawah dipaskan menata itunya balon syaratnya. Tidak perlu di iya sudah. Tidak perlu dikali. Tapi sudah kuat. Ya diamati ya. Sambil membuka buku paket. Buku paket itu ada. Jadi anak-anak harus menstruasi, jadi membaca. Dan anak-anak yang belum terlihat, nah bisa di kelompok 2. Kelompok 2 hampir berhasil sudah. Kelompok 2, kelompok 4 lihat. Kelompok ini kan belum. Kalau sudah terlihat, tidak apa-apa, boleh dipindahkan. Tidak bisa nunggu ya. Ini sudah membuktikan, ini sudah menembak. Pindahkan ke kelompok yang masih Nomor 3. Sini, Bu. ya, nanti kan sudah. Apa, Bu? Aku pegang sendiri.
boleh, di bawahnya boleh. Dibuka. Anak-anak mengerjakan soal diskusi bisa membuka pakai literasi. Ayo dibaca bukunya. Sudah sampai nomor berapa? Baiklah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah selesai, silakan presentasi di depan. 2 orang ya yang maju di depan. Satunya memperkenalkan, satunya yang membaca hasil dari diskusi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan yang sudah. Kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Yoto Ardiansyah dan dimiliki Muhammad Rizky Sandi. Dengan saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Delvin, Danin, Farikoh, dan juga Sofi. Saya akan menyampaikan hasil kerjasama dari kelompok 1 dari semua anggota yang berada di dalam kelompok. Dan hasilnya adalah ketika air dalam air yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, balon karet mengembang. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena partikel gas dari layer menerima polar dari panas. 2. Maka ketika layer yang berisi air panas yang telah ditutup rapat dengan balon karet dan dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet tertekan ke dalam satu layer dilakukan. Ini ya, jadi untuk percobaan sudah selesai ya, anak-anak bisa membuktikan bahwa balon karet itu yang sebelumnya kempes bisa mengembang. Berarti dari percobaan ini tadi bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Oh ya, Safi. Bahan gas memiliki tekanan. Ya Pak? Bahwa gas memiliki tekanan. Mungkin kelompok lain? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Ada lagi yang bisa? Nah, jadi intinya anak-anak, tadi anak-anak kan sudah melakukan percobaan menggunakan balon. Balon yang semula kempes bisa mengembang. Nah, itu terjadi karena apa? Adanya tekanan gas. Jadi terjadinya pemuaian. Jadi waktu dipanaskan, itu akan memuai sehingga balon karet akan mengembang. Jadi ini kesimpulannya peserta didik. Jadi siswa mampu membuktikan tekanan gas melalui percobaan. Atau bisa dibalik, melalui percobaan peserta
peserta didik mampu membuktikan bahwa tekanan gas menghasilkan daun. Ya, dibuktikan dengan balon bisa mengembang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada anak-anak, kita akan melakukan tes formatif. HP bisa dikeluarkan anak-anak ya. Jadi kita tidak pakai buka. Untuk kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal dengan menggunakan HP. Jadi untuk HP ini kita tidak menggunakan instrumen ya. HP sudah harus tersambung dengan WiFi. WiFi-nya CBT 1. Password-nya ini tanpa spasi ya. Kalau sudah password, nanti buka dulu anak-anak. Chrome-nya dibuka. Nah ini ya, passwordnya CBT 1, WiFi-nya CBT. WiFi sudah terpasang anak? Ada yang sudah? Ada belum? Belum. Kalau sudah bisa langsung memulai ujian. Nah dilihat di tombol kiri itu ada 3, klik jadwal ujian. Anak-anak bisa langsung mengerjakan. Iya bisa dimulai sudah. Dibaca betul-betul soalnya. Soalnya ada 10 nomor. Kami tes. Iya. Sebuah balon darah. Ada yang belum bisa? Dibaca betul-betul anak-anak soalnya, kemudian juga ada soal hitungan, jadi harus pakai hitungan. Nggak bisa. Boleh. Kalau sudah boleh ditutup dengan mengklik soal sebelumnya dilihat. Kemudian kalau sudah diklik soal yang paling terakhir, nanti akan muncul selesai. Oke anak, sudah selesai. Karena nomornya sudah habis anak-anak. Bu Dewi akan referensi sebentar. Untuk pelajaran hari ini, apakah anak-anak bisa memahami materi hari ini? Bisa ya. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses belajar hari ini? Sedikit ya. Kemudian yang ketiga, apakah anak-anak merasa senang dengan kegiatan hari ini? Kemudian yang keempat, apakah kesulitan yang dialami anak-anak? Kemudian yang kelima, terakhir, apakah anak-anak merasa ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang akan datang? Sudah ya? Perhatikan Freddy. Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak-anak bisa barokah, kemudian bisa dipergunakan dalam kehidupan
Berdoa.